warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Sama di YouTube channel saya. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai sejarah lagi. Sejarah yang akan saya bahas hari ini adalah masa pergerakan nasional awal abad ke-20 hingga tahun 1940. Untuk itu teman-teman simak terus ya, jangan kemana-mana. Jadi pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari pergerakan nasional. Jadi pergerakan nasional adalah sebuah perjuangan yang dilakukan secara modern ke arah perbaikan hajat hidup bangsa Indonesia yang disebabkan rasa ketidakpuasan terhadap keadaan masyarakat yang ada. Dengan demikian istilah ini mengandung arti yang sangat luas. Nah, gerakan yang mereka jalankan memang tidak hanya terbatas untuk memperbaiki taraf hidup bangsa, tetapi juga meliputi gerakan di berbagai sektor seperti sektor sosial, ekonomi, pendidikan, keagamaan, budaya, wanita, pemuda, dan lainnya. Nah, di samping itu, sifat pergerakan nasional pada masa ini lebih bersifat nasional bila dibanding dengan sifat pergerakan sebelumnya yang bercorak kedaerahan. Selanjutnya, ada faktor-faktor apa saja ya yang mempengaruhi pergerakan nasional ini? Nah, yang mempengaruhi pergerakan nasional ini terdapat dua faktor teman-teman. Yang pertama ada faktor internal atau yang berasal dari dalam negeri, dan yang kedua ada faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar negeri. Nah, yang pertama faktor internal. Faktor internal terdapat tiga teman-teman. Yang pertama adanya tekanan dan penderitaan yang berkelanjutan. Rakyat Indonesia harus melawan penjajah. Nah, karena terdapat tekanan tersebutlah rakyat Indonesia harus melawan penjajah, sehingga muncullah pergerakan nasional tersebut. Yang kedua, adanya rasa senasib yang hidup dalam cengkraman penjajah dan timbul semangat bersatu untuk membentuk negara. Nah, karena adanya rasa senasib tersebut, muncullah semangat pada rakyat Indonesia pada masa itu untuk membentuk negaranya sendiri, sehingga memunculkan pergerakan nasional tersebut. Dan yang ketiga, adanya rasa kesadaran nasional dan harga diri menyebabkan kehendak untuk memiliki tanah air serta hak untuk menentukan nasib sendiri. Karena sudah munculnya rasa kesadaran nasional di dalam diri bangsa Indonesia pada masa itu, sehingga mereka ingin keluar nih dari penjajahan. Mereka ingin terlepas dari penjajahan. Mereka ingin ingin bisa menentukan nasibnya sendiri, ingin memiliki hak-hak sendiri untuk mensejahterakan rakyatnya, untuk mensejahterakan negaranya, tidak dijajah lagi, tidak diperintah-perintah oleh penjajah seperti itu. Yang kedua ada faktor eksternal. Apa saja ya faktor eksternalnya? Nah, yang pertama itu masuknya paham liberalisme dan human rights, dan yang kedua diterapkannya pendidikan sistem barat dalam pelaksanaan politik etis pada tahun 1902. Nah, sehingga dari diterapkannya politik etis pada tahun 1902 ini menimbulkan wawasan yang luas bagi para pelajar Indonesia. Yang ketiga, kemenangan Jepang terhadap Rusia pada tahun 1905. Nah, dari kemenangan Jepang terhadap Rusia ini menimbulkan rasa percaya diri atau membangkitkan rasa percaya diri bagi rakyat Asia Afrika dan bangkit melawan penjajah. Yang keempat, pergerakan nasional di Asia seperti gerakan nasionalisme di India, Tiongkok, dan Filipina. Yang kelima, gerakan Turki Muda pada tahun 1896 hingga 1918 yang bertujuan
bertujuan menanamkan dan mengembangkan nasionalisme Turki. Dan yang terakhir, gerakan Pan-Islamisme yang ditumbuhkan oleh Jamaluddin Al-Afghani yang mematahkan dan melenyapkan imperialisme Barat. Nah, teman-teman, dari pergerakan nasional ini menimbulkan atau menciptakan organisasi-organisasi pergerakan nasional nih, teman-teman. Nah, ada beberapa organisasi-organisasi pergerakan nasional, antara lain yang pertama itu ada Budi Utomo, yang kedua Serikat Islam, ada Indis Partis, ada Perhimpunan Indonesia, ada Indis School Democratic Verening, ada Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan yang terakhir ada Muhammadiyah. Baik, dari berbagai macam organisasi yang saya sebutkan tadi, di sini saya akan menjelaskan satu organisasi saja, yaitu Budi Utomo. Nah, bagi teman-teman tidak asing lagi kan mendengar organisasi Budi Utomo. Nah, organisasi Budi Utomo ini adalah organisasi pergerakan nasional pertama yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada tanggal 20 Mei 1908. Awal mula dibentuknya Budi Utomo ini datang dari Dr. Wahidin Sudirohusodo, yaitu seorang dokter yang berasal dari Jawa, tepatnya dari Surakarta. Nah, beliau ini para pekerja muda barat yang berpendidikan, namun umumnya kaum muda ini tidak mampu menghidupi diri sendiri. Nah, pada tahun 1908, Dr. Wahidin kemudian bertemu dengan murid-murid Sutomo Stovia. Nah, Wahidin kemudian menerangkan idenya kepada siswa Stovia serta para siswa yang menyambutnya dengan baik. Secara kebetulan, siswa Stovia juga memerlukan tempat untuk mengakomodasikan aktivitas dan juga kehidupan budaya mereka secara umum. Lalu, adapun tujuan-tujuan dibentuknya Budi Utomo, yaitu guna meraih kemajuan yang harmonis untuk orang-orang Jawa dan juga Madura. Pada waktu itu, gagasan persatuan di seluruh Indonesia tidak diketahui. Nah, untuk meraih berbagai tujuan tersebut, ada beragam upaya nih yang dilakukan oleh organisasi tersebut atau beragam upaya yang sudah diambil. Yang pertama, memajukan pengajaran sama seperti apa yang telah dibayangkan oleh Dr. Wahidin. Ini merupakan suatu usaha atau upaya pertama untuk meraih kemajuan nasional. Yang kedua, mempromosikan pertanian, peternakan, perdagangan, sehingga dipahami jika kemajuan juga harus mengikuti dalam bidang ekonomi. Dan yang ketiga, memajukan teknik dan juga industri, yang artinya jika ke arah itu sudah menjadi ideal. Dan yang keempat, menghidupkan kembali kebudayaan. Nah, pastilah dalam sebuah organisasi dari awal pendirinya itu mengalami jatuh dan bangun. Begitu halnya dengan Budi Utomo. Nah, pada tahun 1914, Budi Utomo kembali bangkit pada masa Perang Dunia Pertama. Itu kemungkinan intervensi asing menyebabkan Budi Utomo menggagas kegiatan wajib militer bagi para rakyat pribumi. Nah, hal ini menyebabkan dikirimlah misi ke Belanda oleh Komite Inderweber untuk pertahanan India pada tahun 1916 hingga 1917, yang merupakan pertanda masa yang amat besar bagi organisasi Budi Utomo. Nah, Budi Utomo akhirnya memiliki cita-cita atau memiliki tujuan, yaitu Indonesia merdeka. Namun, Budi Utomo terpaksa kembali kehilangan kewibawaannya setelah pemerintah kolonial Belanda menerapkan kebijakan-kebijakan politik. Nah, muncullah perpecahan di dalam tubuh Budi Utomo, dan juga muncul kelompok radikal dan moderat di dalam tubuh Budi Utomo ini. Nah, Budi Utomo pun kurang mendapat respon atau kurang mendapat dukungan dari rakyat Indonesia karena keberadaannya di dalam arena politik tidak terlalu dianggap atau tidak terlalu penting. Nah, organisasi ini pun resmi dibubarkan pada tahun 1935. Nah, yang terakhir teman-teman, saya akan menjelaskan hubungan pergerakan nasional dengan politik etis. Nah, hubungannya itu dengan dilaksanakannya politik etis di Indonesia menyebabkan munculnya golongan terpelajar yang menerima pendidikan modern yang kemudian memimpin pergerakan nasional Indonesia atau pergerakan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi seperti ini. Dengan diterapkannya kebijakan politik pada masa Hindia Belanda atau Indonesia, nah saya ada tuh membahas kebijakan politik pada masa pemerintahan Hindia Belanda, yaitu salah satunya kebijakan politiknya yaitu politik etis. Nah, dalam politik etis ini kan terdapat tiga nih teman-teman. Yang pertama edukasi, yang kedua pendidikan, yang ketiga ada transmigrasi.
adalah pendidikan. Nah, pendidikan inilah yang berhubungan dengan pergerakan nasional karena rakyat Indonesia atau rakyat pribumi pada masa itu mendapat pendidikan modern dari pemerintahan Belanda, sehingga mereka mempunyai wawasan yang luas untuk memajukan bagaimana sih mereka ingin merdeka seperti itu, sehingga muncullah pergerakan nasional dan muncullah organisasi pergerakan nasional yang saya sebutkan tadi. Nah, jadi itulah sedikit sejarah singkat mengenai masa pergerakan nasional awal abad ke-20 hingga tahun 1942. Nah, semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat